Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau membahas satu kasus yang cukup aneh, karena ini adalah misteri yang melibatkan seorang warga Amerika bernama Brian Shaffer. Kasus ini gue bilang aneh karena banyak saksinya di situ dan ada kamera CCTV yang merekam kejadian terakhir di mana si Brian berada. Akan tetapi polisi tidak bisa menemukan sama sekali jejak dari Brian Shaffer. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Brian ini? Mari kita bahas bersama. Sip, mantap. Brian Shaffer adalah seorang mahasiswa kedokteran yang berumur 27 tahun di Universitas Ohio State University. Dia mempunyai orang tua yang bernama Randy dan Rain Shaffer. Namun pada awal Maret tahun 2006, Brian ini telah ditinggalkan oleh ibunya, dan hal itu sangat membuat Brian ini terpukul. Saat itu Brian mempunyai satu rencana yang sangat indah. Dia berencana untuk menikahi kekasihnya yang bernama Alexis. Mereka berencana untuk berangkat ke Miami setelah ujian dari Brian ini. Dan di saat mereka di Miami ini, Brian merencanakan untuk melamar kekasihnya itu. Pada hari itu tanggal 31 Maret tahun 2006, itu adalah hari di mana Brian ini baru beres menyelesaikan ujian akhirnya, sehingga saat liburan pun tiba. Brian merayakan hal ini bersama ayahnya yang bernama Randy itu dengan cara makan-makan di luar. Setelah makan malam bersama ayahnya, Brian ini mengatur rencana lagi untuk merayakannya bersama teman-temannya. Mereka berencana untuk bertemu di bar yang bernama Ugly Tuna Saluna. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada pukul 9 malam. Sebenarnya bar tempat mereka janjian ini yaitu punya reputasi yang kurang bagus karena banyak terjadi tindak kejahatan di daerah tersebut. Jadi letaknya ini di sebelah selatan kampus dari Brian ya. Makanya karena banyaknya kejadian kejahatan, di banyak tempat itu ditanamkan CCTV oleh pemerintahan Amerika. Kemudian waktu berlalu sampai malam hari jam 9. Itu adalah jam si William ini ya janjian sama si Brian di bar Ugly Tuna. Rencana Brian untuk merayakan keberhasilan ujiannya ini sama si William itu cukup unik sih kalau menurut gua. Jadi mereka minum dari bar ke bar gitu loh. Dimulai dari bar Ugly Tuna itu tadi. Di bar Ugly Tuna mereka minum 1 gelas 2 gelas. Setelah itu pindah ke bar lainnya, minum lagi 1 gelas 2 gelas. Kemudian pindah ke bar selanjutnya. Gitu aja terus, jadi menjelajahi bar-bar yang ada di daerah itu. Nah, setelah mereka beberapa waktu menjalani petualangan itu ya, tepatnya 1 jam kemudian, pacarnya si Brian ini nelpon yang namanya Alexis tadi. Dia menanyakan tentang rencana mereka yang akan berliburan ke Miami, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 3 April. Setelah mereka ngomong panjang lebar ya mereka berdua ini, kemudian Alexis dan Brian pun menutup teleponnya. Dan itu adalah saat terakhir Alexis mendengar suara dari Brian. Setelah menerima telepon dari Alexis ini, Brian dan William pun melanjutkan petualangannya dari bar ke bar, mencicipi bir dari masing-masing bar tersebut. Hal itu dilakukan sampai tengah malam. Saat itu mereka ketemu sama temannya dari William ini yang bernama Meredith. Meredith ini kebetulan lagi naik mobil ketemu mereka ya. Terus Meredith menawarkan tawaran untuk si Brian sama si William ini mengantar mereka ke bar Ugly Tuna yang awal tadi gitu. Jadi kan mereka berdua udah jalan jauh ke bar-bar, terus ketemu Meredith, mereka ditawarin untuk balik lagi ke Ugly Tuna. Kemudian mereka pun setuju menerima tawaran dari Meredith dan mereka kembali ke bar Ugly Tuna. Mereka sampai di bar tersebut pada pukul 1:15 dini hari. Dan mereka sempat ngobrol beberapa saat. Sampai kemudian Brian ini minta izin untuk meninggalkan William dan Meredith sebentar. Dia keluar dari bar tersebut. Setelah kepergian dari Brian ini, Meredith sama William ini nungguin ya. Si Brian ini gak balik-balik guys. Ditungguin sampai jam 2. Jam 2 itu si bar itu udah tutup, waktunya tutup. Mereka pun terpaksa keluar dan nunggu di luar bar. Nggak balik-balik Brian. William beberapa kali mencoba menghubungi lewat telepon ya si Brian ini. Akan tetapi tidak ada jawaban dari Brian. Hingga inilah dimana misteri dari kasus ini pun bermula.
Hingga William sama Meredith ini akhirnya memutuskan untuk pulang aja karena mereka mengira bahwa si Brian ini udah pulang duluan gitu loh, tapi nggak ngabarin mereka dulu. Itu karena kan rumah dari Brian ini sebenarnya nggak jauh ya dari bar itu, cuma sekitar sejam 40 menit kalau jalan kaki, dan kalau naik mobil itu cuma 10 menit aja udah sampai. Makanya Meredith dan William pun akhirnya pulang. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 3 April, pacar dari Brian ini menelpon Brian. Akan tetapi nggak diangkat-angkat. Jadi Alexis ini pacarnya sempat panik ya, resah. Karena hari itu mestinya Brian sama Alexis ini rencananya berangkat liburan ke Miami. Karena dia nggak dapat menghubungi Brian, akhirnya Alexis pun menanyai teman-teman dari Brian, terutama kepada Meredith sama si William. Dia teleponin mereka satu persatu. Mereka semua tidak mengetahui keberadaan dari Brian Shaffer ini. Mereka sudah 3 hari ini tidak ada hubungan sama sekali dengan Brian Shaffer. Hingga akibat pengakuan dari teman-temannya ini dan waktu sudah berlalu 3 hari ya sejak kejadian, Alexis pun kemudian memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian. Polisi pun segera memeriksa kejadian, dimulai dari lokasi tempat si Brian ini menghilang. Mereka memeriksa dengan cara mengecek CCTV yang ada di sekitar lokasi ya. Jadi memang ada CCTV pada saat kedatangan Meredith, Brian sama si William ini menuju bar Ugly Tuna. Pada saat itu mereka datang ke bar jam 1:15 menurut catatan dari CCTV. Setelah itu pada pukul 1:55 menit, tepatnya adalah 5 menit sebelum bar tutup ya, tampak Brian ini meninggalkan bar. Nah, di luar bar tampak Brian ini ngobrol sama 2 orang wanita muda. Setelah itu ya, setelah si Brian ngobrol dengan para wanita itu, Brian pun kembali masuk ke dalam bar Ugly Tuna. Akan tetapi menurut laporan dari Meredith sama si William ini kan ya, si Brian ini kan tidak kembali ke bar gitu loh. Nah di sini mulai terjadi misteri ya, atau tanda tanya apa sebenarnya yang terjadi kepada Brian. Polisi kemudian melanjutkan dengan memeriksa CCTV lain yang berada di bar-bar yang dikunjungi oleh William dan Brian. Akan tetapi tidak ada petunjuk lain yang mencurigakan yang didapatkan oleh kepolisian. Segera pencarian pun langsung dilakukan secara skala besar-besaran. Polisi, sukarelawan, anjing pelacak, bahkan sampai pamflet ya, selebaran yang memuat foto dari Brian ini disebarkan ke seluruh sudut kota. Bahkan kepolisian menawarkan bagi siapa saja yang bisa menemukan Brian akan diganjar dengan hadiah yang lumayan. Polisi juga menyertakan ciri-ciri dari Brian ini agar memudahkan dalam pencarian Brian. Jadi Brian ini mempunyai sebuah tato di lengan atasnya. Jadi kalau ada orang yang ragu-ragu itu Brian atau bukan, dia tinggal suruh nunjukin lengannya gitu, ada tato apa enggak gitu kan. Last April, a young man named Brian Shaffer kind of went missing. He looks like he's in his 20s. He's 6'2", real handsome guy. If you look into this, it's out there. FindBrianShaffer.com. That's his name, Brian Shaffer. Namun setelah usaha itu semua dilakukan, tidak ada ditemukan sedikit pun tanda-tanda jejak dari Brian Shaffer. Polisi pun mulai membuat dugaan-dugaan ya. Salah satu dugaannya adalah menganggap bahwa Brian ini sedang depresi berat karena kematian dari ibunya di awal bulan Maret itu kan. Jadi karena depresi dia pun akhirnya memutuskan untuk menghilang dulu dari keramaian. Dan menurut kasus-kasus yang sudah ada, apabila orang itu melakukan hal seperti itu, biasanya orang tersebut akan kembali lagi dengan sendirinya. Akan tetapi dengan mengharapkan ya dugaan dari kepolisian itu, ternyata itu adalah dugaan kosong. Karena setelah kejadian itu berbulan-bulan kemudian si Brian ini ternyata nggak nongol-nongol guys. Kemudian polisi pun melakukan penyelidikan lanjutan dengan cara melakukan tes kebohongan kepada saksi-saksi yang terkait dengan pada saat hilangnya si Brian. Mereka melakukan tes kebohongan kepada William, kepada Meredith, dan kepada 2 wanita yang ditemukan di luar bar pada saat hilangnya si Brian. Akan tetapi setelah tes kebohongan ini dilakukan kepada mereka ya, polisi ini kembali tidak menemukan petunjuk apapun. Keempat-empatnya ini lolos dari
tes kebohongan. Berarti mestinya bukan mereka pelakunya. Sementara itu pacar dari Brian ini ya, Alexis itu sangat terpukul dan sangat bersedih atas kehilangan Brian. Dia tetap tidak putus asa untuk menanyakan kabar kepada kepolisian ini. Dan setiap hari dia mencoba nelponin handphone dari Brian terus. Akan tetapi usahanya ini diterima oleh voicemail terus oleh HP dari si Brian Shaver. Hingga pada suatu malam pada bulan September ada suatu kejadian aneh nih guys. Jadi ceritanya saat itu kan Alexis menghubungi telepon dari si Brian ya seperti biasa. Pada saat itu saat dihubungi itu nada sambung. Biasanya voicemail terus. Pada saat itu telepon Brian terhubung. Akan tetapi Brian ini nggak ngangkat telepon itu, atau siapapun ya yang ada di ujung telepon itu tidak mengangkat telepon dari Alexis. Hal itu terus diulang-ulang sama Alexis. Dan berulang-ulang lagi juga nada sambung tapi nggak diangkat-angkat. Waktu berlalu hingga berbulan-bulan kemudian. Akhirnya udah mentok sana sini. Bapaknya dari Brian ini, Randy ini, memutuskan untuk mencari Brian lewat jalan lain. Dia memutuskan untuk meminta bantuan cenayang atau apa ya, orang pintar peramal seperti itu ya. Dia minta untuk mencari Brian. Si cenayang itu bilang bahwa Brian ini berada di dekat sungai Olentangi. Setelah mendapatkan info itu, langsung Randy ini bergegas menyusuri sungai Olentangi. Dia menyusuri bersama dengan teman-teman tim pencari lainnya ya, dan itu dilakukan selama berjam-jam sehari penuh pada hari itu. Akan tetapi tetap tidak menemukan jejak sedikit pun tentang Brian. Upaya pencarian ini tidak menyerah sampai bertahun-tahun kemudian. Sampai Randy, ayah dari Brian ini, kemudian meninggal dunia pada tahun 2008. Dia meninggal karena tertimpa pohon di dekat rumahnya. Keesokan harinya setelah meninggalnya Randy ini, ada satu kejadian aneh. Ada seseorang menuliskan kata-kata bela sungkawa kepada Randy. Tulisannya adalah, "Kepada ayahku dengan penuh cinta." Lokasi pengiriman Virgin Island, Amerika Serikat. Jadi seolah-olah orang yang ngirim ini adalah Brian guys. Sontak pesan ini pun menjadi viral sesaat ya di daerahnya Brian dan teman-temannya ini kan. Karena si Brian ini ternyata diyakini masih hidup dan berada di suatu tempat. Akan tetapi kenapa Brian ini tidak pulang-pulang? Apalagi pada saat itu ayahnya meninggal, dia nggak pulang gitu kan. Setelah itu polisi pun langsung menyusur ya asal dari kata-kata di internet itu. Mereka menemukan ternyata itu berasal dari komputer yang berada di Ohio. Jadi polisi pun memutuskan bahwa ini adalah pesan hoax, bukan dari Brian. Hingga waktu berlalu bertahun-tahun kemudian, tepatnya hingga saat ini, kepolisian mentok tidak dapat memecahkan kasus hilangnya Brian. Hingga kemudian muncul 4 teori atas kasus hilangnya Brian ini. Teori pertama menyebutkan bahwa kemungkinan si Brian ini masih hidup. Akan tetapi dia meninggalkan Ohio sengaja, nggak tahu ya motivasinya apa gitu kan. Pokoknya dia sengaja meninggalkan Ohio dan mengganti identitas baru dirinya. Teori kedua, Brian mengalami depresi yang sangat akut, depresi yang sangat berat akibat dari kematian ibunya, hingga dia memutuskan untuk pergi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian teori ketiga menyebutkan bahwa Brian ini kemungkinan menjadi korban dari pembunuh berantai yang pada saat itu sedang horornya ya, sedang terjadi gitu, dan dijuluki sebagai Smiley Face Killer. Si Smiley Face Killer ini pada saat itu memang menelan banyak korban dan kasusnya belum terpecahkan. Dia membunuh laki-laki wanita secara random. Hal itu bisa dikaitkan dengan kehilangan dari si Brian ini. Kemungkinan dia dihabisi oleh The Smiley Face Killer. Kemudian teori keempat, teori yang bisa jadi masuk akal atau enggak ya, ini ada hubungannya dengan bar Ugly Tuna, tempat terakhir si Brian ini menghilang. Kemungkinan pada saat itu Brian Shaver ini mengalami kecelakaan di bar Ugly Tuna, sehingga untuk menutupi
kasus ini ya, pihak bar itu pun menyembunyikan jasad dari Brian Shaver. Akan tetapi teori ini rada nggak masuk akal sih, karena menurut gua kalau memang hal ini terjadi, masa si William sama si Meredith temennya itu nggak tahu ya. Tapi kalau udah mentok kanan kiri sih segala kemungkinan bisa diterima juga. Yang penting jadi masukan gimana caranya biar si Brian ketemu gitu. Hingga kemudian pada tahun 2018 bar Ugly Tuna ini pun akhirnya diruntuhkan. Rencananya bar ini diruntuhkan, diratakan dengan tanah untuk diganti menjadi bangunan kantor. Dan banyak yang berspekulasi miring ya, mengatakan bahwa ini adalah rencana dari pemilik bar Ugly Tuna untuk menutup bukti jasad dan mengubur jasad dari Brian Shaver. Tapi ini tetap aja satu spekulasi dugaan yang liar sih menurut gua, karena gimana ya, susah disambungin gitu loh. Terus apa gitu urusan si Brian sama si bar ini kok bisa saling berantem atau kecelakaan atau apa sampai si Brian ini meninggal? Gua nggak nemuin ada keterikatan kasus di sini gitu guys. Gua kok jadi pusing ya gua bahas kasus ini, sumpah pusing gua. Akan tetapi yang namanya pihak penyidik ya dari kepolisian itu, hal sekecil apapun bisa dijadikan bukti gitu. Mereka pun meneruskan atau melanjuti laporan kecurigaan dari masyarakat ini tentang si Brian yang dikubur di bawah bar ya. Mereka pun membawa anjing pelacak dan memeriksa lantai-lantai, bawah lantai dari bar tersebut, tetapi tidak ditemukan adanya jasad atau jejak dari si Brian Shaver. Memang kasus Brian Shaver ini menjadi sempat viral pada saat kejadian ini ya, di Amerika Serikat terutama. Kejadian ini membuat tanda tanya satu kota gitu dari si Brian Shaver ini, dan sampai seluruh Amerika beritanya menyebar dan semua mikir berjamaah tentang kasus dari Brian Shaver ini. Pusing bareng-bareng guys, nggak ketemu karena kasus ini so simple gitu ya, dan ada rekaman CCTV dan ada orang-orang terdekatnya di situ pada saat kejadian. Akan tetapi ujung-ujungnya kenapa jadi ngejelimet gini kagak ada yang tahu gitu, dan sedikit pun ya nggak ditemukan bukti sama sekali loh. Mungkin segitu dulu ya kisah untuk hari ini. Semoga bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.